masih membahas soal kisruh pilkada. Jumlahnya ratusan pilkada, itu lebih 500 ya. More or less ya, 500 pilkada. Lima ke sembilan kalau nggak salah. Kabupaten, kota, provinsi. 498 ya. Enggak dong, 5 dong. 400, ya. Empat lebih. Oke. Nah, artinya ini masalah kan bukan hanya satu dengan spesifikasi berbeda-beda. Nah, kembali ke Pak Eko. Kalau kita lihat situasi ini kan apakah Anda yakin dengan sekedar perlawanan itu bisa, karena sekali lagi MK adalah pemutus akhir dalam soal ini. Kita akan lemparkan ke Bang Denny dan Bung Akbar nanti. Tapi buat Anda sendiri, apakah Anda ada upaya-upaya politik misalnya berbicara dengan DPR mumpung lagi membahas ada membentuk panitia kerja mafia pemilu. Ini kan salah satu masalahnya gitu. Ya. Alhamdulillah, memang sudah sebelum bulan Ramadan kemarin, persoalan kisruh pemilu Kada Kobar sudah kita laporkan pada Komisi 2, khususnya pada Panja Mafia Pemilu. Di mana pada saat itu ada beberapa hal yang kita ajukan dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid. Utamanya ada beberapa saksi-saksi dari pihak pemohon yang diputus oleh MK ini sudah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan 5 saksi yang lain sudah membuat akte afidavit di hadapan notaris Jakarta Barat. Satu saksi yaitu Ratna Mutiara sudah divonis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Bu Ratna Mutiara tidak mengajukan banding dan kasasi, sudah divonis 7 bulan. Artinya berarti putusan itu juga sudah ingkrah van gebet sah gitu. Nah, karena itu salah satu upaya hukum, Mbak. Dan sampai saat ini juga kita juga laporkan ke Mabes, Pak Sugianto, saya dan saksi-saksi yang lainnya 5 ini juga sama-sama melaporkan Pak Ujang Iskandar itu telah merekayasa ya, melakukan sesuatu sebelum persidangan di MK itu. Dan memang Mabes sudah merespon, beberapa kali Mabes telah memanggil pihak-pihak dan sudah terjun langsung ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Bandung Barat untuk memeriksa saksi-saksi yang kita laporkan dengan indikasi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Sudah ada 3 kali nih tim turun di Bareskrim ya, turun di Kabupaten Kota Barat. Pak Hairul sendiri Anda jadi saksi juga? Dari kita pihak tidak, Pak. Jadi kita memantau dan melihat jalannya pemilu di Kota Barat itu. Jadi bagian saya tambahkan tadi, Pak, jadi di mana munculnya intimidasi dengan money politik, di situ ada upaya-upaya rekayasa, Pak. Setelah saksi dikumpulkan ke Jakarta ini di beberapa tempat, berganti tempat, dari situ ada mendoktrin. Siapa yang merekayasa? Ya mungkin itu aparat hukum berhak mengatakan itu, Pak. Di sini saya tidak berhak mengatakan itu. Saya rasa untuk nama cuma mungkin inisial bisa saya sebut, Pak. Dari pengacaranya Pak Ujang itu BW, pengacara senior itu. Ya. Jadi kita minta kepada Mabes sekarang, aparat penegak hukum sekarang untuk melacak segera aktor intelektual di balik 68 saksi ini. Ini benang khususnya 68 lawan 5 tadi ya? Bukan, 68 orang ini memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi dengan sudah diolah, sudah direkayasa. Sehingga keterangan di Mahkamah Konstitusi itu ada money politik, ada intimidasi. Nah, dengan adanya satu rekayasa ini. Oke, Bang Den, ini kan berlarut-larutnya sampai kita belum ketemu di mana ujung pangkalnya, karena ya sekali lagi saya ingin mempertegas soal ini bahwa ini memang soal yang kita diskusikan dengan enak di sini, tetapi di lapangan ini kan bukan sekedar diskusi, harus ada yang mengambil alih ini menjadi sebuah keputusan dan itu membuat masyarakat lebih tenang, kehidupan sosial, ekonomi, politiknya. Ya inilah biasa kan kalau kita sidang di MK, itu kalau pemohon berapa saksi, tentu terkait juga disediakan berapa saksi, harus berimbang. Oh, termasuk dalam jumlah ya? Ya, dalam jumlah itu harus berimbang. Dalam praktek yang Anda ikuti makanya baru saya dengar tadi bahwa mereka cuma diberi 5, sedangkan pemohon 60 lebih. Nah, ini tidak seimbang. Biasanya seimbang. Ya kalau sini 30, sini 30 juga. Harus seimbang. Ya itu biasanya kejadian yang saya... Tapi ini semua ini sudah diserahkan ke mafia pemilu kan? Sudah. Ini perlu Sudah kita serahkan. Jadi itu harus berimbang. Ya. Yang kedua, ini terobosannya kalau seandainya dia sudah melaporkan kepada polisi, sudah ada saksi, kemudian mungkin dengan laporan yang baru tadi dikatakan ini, ya suatu terobosan hukum barangkali. Seandainya benar bahwa saja saksi-saksi yang dibawa itu dimobilisasi ke sini, kemudian benar-benar bisa dibuktikan bahwa saja pelakunya yang mobilisasi itu siapa. Ya itu penting mobilisasi. Jadi bukan keterangannya dulu, mobilisasinya dulu. Kalau mobilisasi kemudian memberikan orang-orang tersebut dan ini benar-benar kejadian bahwa saja adalah calon-calon
bupati ini yang menggiring ke sini, kemudian mengajari Jadi dan diorganisir sebagainya, gitu ya? diorganisir apa segala. Nah, ini saya rasa temuan baru ini. Kan ini mungkin yang bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa dibawa ke MK untuk dijadikan satu ini. MK bisa melakukan lagi semacam Nggak tahu, ini kan terobosan baru kan, atau dalam hal ini dibawa kepada Panja untuk bisa bagaimana. Ini saya juga tidak ngerti ini apanya ini, sangat Kalau sulit sudah senior untuk begini tidak juga ngerti. merubah Pusing kita kan. untuk merubah konstruksi yang Saking dikatakan kusutnya loh ini. final, Ya. And final. binding. Karena diktum putusan itu yang betul-betul tidak bisa Pak, dilaksanakan. cukup kami yang pusing Pak, Bapak jangan pusing. Nah, ini kita lihat enggak, karena saya lihat bahwasanya hukum ini bahwasanya kok bisa ada putusan yang tidak bisa dijalankan. Ini juga kan jadi suatu masalah sangat mencederai hukum itu sendiri. Oke, Bang Denny, kita dengarkan apa kata publik. Selamat malam. Malam. Ya, silakan Bapak. Ya, ini saya Muhammad Suherman dari Kecamatan Pangkalan Banteng. Oh. Oke. Televisi kecilkan, Pak. Barat. Saya adalah saksi, saya adalah saksi Ujang Iskandar yang di MK kemarin. Ya. Ya, saya mengatakan dengan Pak Eko Sumarno, jangan sok jadi kiai ya. Kenapa? Saya menangkap mereka yang sedang bagi-bagi uang. Itu yang saya tangkap, uang yang saya tangkap itu 36 amplop untuk RT 6. Ya. Nah, untuk RT 6, itu amplop yang saya tangkap 36 itu saya serahkan dengan Panwaslu. Bahkan saya sudah melaporkan ke Kapolres Pangkalambun. Saya sudah diperiksa di Kapolres Pangkalambun. Ya. Sebelum kami berangkat ke Jakarta, saya sudah diperiksa. Ya. Nah, kalau soal premanisme itu anak dan istri saya itu sempat disandera mereka, bahkan sempat tidur di plafon. Sampai mertua saya itu pingsan ketakutan didatangi preman-preman mereka. Nah, soal saksi yang membelot itu kemarin, itu tidak benar yang dinyatakan mereka itu. Karena saya yang mengalami, saya yang bersaksi. Demi Allah, saya tidak bohong karena bukti sudah saya serahkan di MK. Oke. Itu pesannya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Suherman. Kita akan konfirmasi nanti ke Pak Eko, pastikan Anda masih di sini, masih dalam Mari Bicara.